Mekanisme investasi reksadana sebenarnya kurang lebih kayak kita nabung di perbankan ya. Jadi setor dana nanti dikelola oleh manajer investasi, habis itu nanti diberikan dalam bentuk efek, nanti nasabah atau investor tinggal menikmati return yang dihasilkan dari reksadana tersebut. Simple sebenarnya, cuman memang karena belum terlalu familiar aja di masyarakat, jadi masih bingung nih caranya bagaimana. Karena kan kalau kita bisa ngisihin bukan nyisain ya, 10% aja dari total yang kita dapetin. Bayangkan bulan ini nyisihin 10%, bulan depan nyisihin 10% lagi. Setahun udah berapa? 120%. Belum pertumbuhan di investasinya. Kita kan ini ya, menjelang ke bonus demografi ya. Betul. Banyak sekali anak-anak muda yang di bawah antara 20, 30 atau 25-30 tahun. Mungkin akan meledak itu 5 tahunan, 10 tahunan lagi. Halo Sobat Indonesia, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa di Economic Chat bersama saya Senja Kurnia. Dan kali ini masih di edisi bekerja sama dengan OJK Solo. Hari ini kita membahas satu tema yang, wah ini pasti banyak yang sedang mempelajarinya nih. Berkenalan dengan investasi pasar modal di reksadana. Apakah sudah ada yang tahu seperti apakah investasi reksadana ya? Karena memang ini menjadi salah satu instrumen investasi yang sedang banyak digemari gitu, karena disinyalir nih cocok untuk pemula. Nah, apakah betul demikian ataukah ada hal-hal yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut? Kita akan bahas lengkapnya di Economic Chat sampai nanti sekitar hampir 60 menit ke depan ya. Baik, saya akan perkenalkan dua narasumber pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Wahyu Nugroho selaku Kepala Bagian Pengawasan LJK 2 Kantor OJK Solo. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak. Sehat Bapak? Ya, sehat. Alhamdulillah, segar ya pagi hari ini ya. Karena kita ngomongin investasi nih Pak ya. Kayaknya jadi satu hal yang memang lagi banyak banget digandrungi sama anak-anak muda yang sudah mulai tertarik untuk masuk ke dunia investasi. Kemudian Pak Wahyu nggak sendirian, Sobat Indonesia ya. Karena akan bersama juga dengan Ibu Lely Makmuroh, Branch Manager PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Kantor Cabang Solo. Bu Lely, pagi Bu. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Sehat Mbak. Oke, Alhamdulillah. Ini sebelum kita ke reksadana nih Pak Wahyu ya. Kalau kan instrumen investasi di pasar modal ini kan banyak sekali, perlu mempelajari secara rinci satu persatu. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Wahyu ke Sobat Indonesia gitu ya. Ada apa aja sih, kemudian peluang sekarang untuk berinvestasi di pasar modal seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Senja. Ya, Mbak Senja ya. Oke, sebelumnya selamat bertemu semuanya para pemirsa saya yang mungkin saat ini bisa mengikuti siaran ini. Ya, menjawab pertanyaan Mbak Senja tadi, memang investasi di pasar modal sekarang ini semakin berkembang memang. Jadi belum lagi jenis investasinya juga semakin beragam. Kalau dulu kita mengenal yang pertama, kalau investasi kan biasanya ke bank, ya, nabung itu yang utama. Kemudian ada juga ke deposito. Kemudian mungkin yang sudah lebih mengenal ada juga ke obligasi. Tapi sekarang lebih berkembang lagi. Nah, misalnya ada saham, ada investasi di SCF, kemudian ada B2B lending. Kemudian kalau kita bicara reksadana, walaupun sudah agak lama juga, ini juga perkembangannya sangat mengembirakan sebenarnya. Nah, jadi memang agak jenisnya banyak. Kemudian kalau kita bicara khusus ke reksadana, itu resikonya tidak terlalu tinggi seperti saham misalnya. Jadi kayaknya kok cocok ya untuk yang pemula, untuk yang dalam artian itu mencoba dulu dengan mungkin investasi yang tidak terlalu besar seperti itu. Mungkin itu Mbak. Oke, karena memang ini investasi ini main di resiko gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi pastikan Sobat Indonesia nih pilih instrumen yang benar-benar cocok dengan kondisi ya. Bukan hanya FOMO atau ikut-ikutan temannya gitu ya Pak Wahyu ya. Baik, kita ke Bu Lely nih Bu. Reksadana ya. Satu kata yang ini banyak dibahas, memang betul sudah cukup lama, tapi sekarang kayak lagi hype lagi gitu ya Bu ya. Betul. Sebenarnya seperti apa sih Bu ini untuk mekanisme investasi reksadana sendiri?
Mekanisme investasi reksadana sebenarnya kurang lebih kayak kita nabung di perbankan ya. Jadi setor dana nanti dikelola oleh manajer investasi, habis itu nanti diberikan dalam bentuk efek, nanti nasabah atau investor tinggal menikmati return yang dihasilkan dari reksadana tersebut. Jadi mekanismenya kurang lebih sama dengan menabung biasa. Mau nabung tinggal setor ke reksadana, butuh uang tinggal tarik dari reksadana gitu. Jadi secara mekanisme simple sebenarnya, cuman memang karena belum terlalu familiar aja di masyarakat, jadi masih bingung nih caranya bagaimana gitu. Jadi nanti tinggal transfer aja ke rekening produk yang sudah ditentukan untuk reksadana tersebut, karena dia sudah berbentuk hukum sendiri ya. Jadi bukan ke rekening saya, nanti saya bawa lari nanti buat belanja ya Pak ya, hasil satu-satu itu atau ke rekening, misalnya kayak saya di Trimegah, ke rekeningnya Trimegah tidak sama sekali. Jadi ke rekeningnya reksadana tersebut sendiri gitu, produk langsung. Oke, baik. Gitu ini sih. kan jadi satu hal yang mungkin benar tadi disampaikan sama Pak Wahyu, cocok untuk pemula gitu ya Pak, karena resikonya cukup aman dibandingkan dengan instrumen yang lain begitu Sobat Indonesia. Kemudian langkah awal nih Bu Lely nih, ke Bu Lely lagi nih, untuk memulai berinvestasi di reksadana seperti apa sih Bu? Tentunya siapin dana. Itu sih yang penting ya. Yang penting. Tapi gini, sometimes orang bilang kan butuh dananya besar ya Pak ya. Padahal enggak, reksadana itu cuma butuh dana 10.000 minimal. Ada beberapa produk yang 100.000 gitu. Jadi cuma 2 kantong teh kan Mbak, es teh ya kan, es teh Solo gitu. Bisa buat beli reksadana gitu. Jadi nanti tinggal profiling dulu resiko nasabah dan tentukan tujuan keuangannya. Kalau tujuan keuangannya untuk dana darurat, ya namanya dana darurat kan saknyet ya kalau orang Jawa bilang ya gitu. Nah emang itu harusnya di rekening perbankan yang di tabungan. Tapi kalau misalnya oke, saya udah punya nih dana tak terduga di rekening tabungan gitu. Saya mau yang 1 hari kerja aja cukup deh gitu untuk saya pencairan, ya silakan masuk ke reksadana pasar uang. Atau misalnya tujuan keuangannya dia adalah untuk healing gitu kan, anak-anak sekarang kan sukanya healing gitu kan, Bapak healing juga. Healing juga ya Pak ya? Sibuk kerja ya Pak. Jadi saya dan anak sekarang yang suka healing, oke healing tahun depan, oh kemana gitu, reksadana pasar uang cukup gitu kan. Atau misalnya mau naik haji, atau misalnya mau untuk pendidikan putra putri tinggal 5 tahun lagi, 7 tahun lagi gitu, ke reksadana saham atau campuran gitu. Nah nanti tinggal pilih produknya yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Habis itu udah transfer ke rekening yang sudah disediakan ya. Misalnya reksadana pasar uang A misalnya gitu. Nah nanti tinggal transfer ke situ, akan diproses oleh agen penjual, dalam hal ini kami salah satunya gitu. Bisa dibeli lewat bank manapun juga bisa, atau manajer investasi manapun bisa gitu. Jadi tinggal nanti bukti transfer diproses, masuk ke aplikasi, udah bisa cek di situ pergerakan return ya, NAB-nya yang dihasilkan. Jadi NAB itu nilai aktiva bersih satuan reksadana. Kalau emas kan gram ya, kalau reksadana itu NAB namanya atau NAV. Nah itu, jadi nanti tinggal cek ada di webnya MI masing-masing, atau di web kami ada, atau di aplikasi masing-masing ada gitu. Udah nanti tinggal monitor aja di situ. Misalnya mau nambahin silakan ditambahkan, misalnya pencairan tinggal dicairkan saja. Nanti kalau dari OJK aturannya maksimal 7 hari kerja ya Pak. Nah kalau di MI masing-masing itu ada aturan mereka masing-masing. Jadi mereka ada yang 1 hari kerja, ada yang 3 hari kerja, ada yang 5 hari kerja, tergantung produk masing-masing gitu. Jadi nanti tinggal tambahin atau dicairkan, udah monitor di situ. Udah sesimpel itu sih sebenarnya. Iya. Jadi nanti ada beberapa yang dilibatkan di reksadana ya. 1 investor pastinya, yang kedua agen penjual, yang ketiga adalah bank kustodian. Jadi bukan nama bank ya itu ya, itu istilah. Jadi bank umum yang ditunjuk oleh OJK ya untuk menyimpan dan dana nasabah, dan kalau udah dibelikan dalam bentuk efek berarti menyimpan surat-surat yang kepemilikan obligasi atau sahamnya itu Bapak gitu. Jadi dari situ nanti bank kustodian juga mengawasi perputaran dari dana yang sudah disetorkan oleh nasabah. Makanya tidak ke kami agen penjual atau ke MI, tapi ke bank kustodian. Kalau nanti misalnya ada pencairan, ya bank kustodian nanti tinggal akan memproses dana tersebut ke rekening nasabah masing-masing. Gitu sih. Jadi ada manajer investasi, bank kustodian, agen penjual, dan investor sendiri tentunya. Investor sendiri. Ya. Baik. Jadi ini cukup mudah untuk dipelajari seperti apa skemanya, karena tadi ya dari mulai rules di awal, kemudian ketentuan-ketentuannya sudah jelas gitu ya Bu Lely ya. Baik, nah ini kalau ke Pak Wahyu lagi nih Pak.
pasar modal ada banyak jenis Iya. instrumen investasi begitu. Kira-kira nih peluang ke depan seperti apa sih Pak? Melihat juga semakin banyak ya yang penasaran dan akhirnya coba untuk investasi. Ya, terima kasih Mbak Senjaya. Sebenarnya ini juga menjadi salah satu PR dari OJK juga untuk meningkatkan literasi, kemudian inklusi, kemudian yang paling penting yang menjadi tugas kami juga adalah menambah SID dari para orang yang ingin berinvestasi ya. Kan bisa jadi orang yang ingin investasi itu belum ada SID-nya. Jadi belum punya single identifikasi numbernya itu belum ada. Nah, itu menjadi sangat penting juga. Nah, kemudian terkait dengan investasi di reksadana, pastinya ini juga selalu kami dorong ini. Karena dari segi regulasinya sudah banyak dan lengkap. Kemudian kalau kita ngomong MI-nya itu juga sudah banyak juga, salah satunya tempat Ibu ya. Itu yang tidak perlulah kita ragukan lagi. Kemudian custody-nya juga memang benar itu dari beberapa bank, kebanyakan bank ya, yang punya lini bisnis custody. Nah, fungsinya itu memang nanti akan disimpan di situ efeknya. Nah, kemudian sebelum beli tadi ya Bu, ya pasti kan ada apertnya kan ya, agen penjualnya. Itu juga sudah banyak juga yang punya license dari OJK. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Hanya nanti untuk yang pemula kan mungkin agak bingung ya. Yang pertama itu harus tentukan dulu mau investasi di mana. Tadi sudah disinggung ya. Ada reksadana pendapatan tetap, pasar uang, campuran atau saham. Nah, ini tinggal pilih-pilih saja yang mana. Kalau yang pasar uang itu 80% kalau nggak salah itu memang akan lari ke situ ya. Jadi kemudian di bawah 1 tahun itu investasinya. Nah, untuk reksadana yang lain ya itu ya nanti tinggal kita akan suka yang mana, milih yang mana, tinggal tentukan saja. Setelah pilih, tentu kita lihat ke MI-nya kemana misalnya. Nanti akan dihubungi apet dulu, karena dia yang memasarkan ya, kita tertarik, dia akan nanti yang akan memprosesnya, kemudian ke MI-nya juga, sampai dengan ke custodiannya sebenarnya sudah ngeling sebenarnya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Untuk prospeknya sendiri juga menurut saya kita kan ini ya menjelang ke bonus demografi ya. Betul. Banyak sekali anak-anak muda yang di bawah antara 20, 30 atau 25-30 tahun. Mungkin akan meledak itu 5 tahunan, 10 tahunan lagi. Nah, ini prospeknya sangat cerah sebenarnya untuk industri reksadana khususnya kalau kita bicara reksadananya. Nah, hanya memang kami OJK yaitu tadi kami akan tetap meningkatkan literasi, inklusi juga, kemudian edukasi, sosialisasi juga akan kami tingkatkan. Tentunya bekerja sama dengan salah satunya Trimegah misalnya. Ini pasti akan kita gandeng juga. Karena kalau hanya regulator saja, rasanya kok berat sekali. Ini mohon dukungannya juga nanti. Betul. Mungkin itu Mbak Senjaya. Baik. Nah, ini kalau di Trimegah sendiri untuk tren reksadana sendiri ini seperti apa sih Bu dari investor? Sekarang sangat masif ya. Saya sih bersyukur ya. Zaman saya dulu, udah tua banget ya. Zaman saya dulu tuh kayaknya reksadana tuh bukan satu hal yang umum untuk dibicarakan gitu. Bener-bener spesifik aja gitu. Kalau sekarang tuh kayak jadi obrolan sehari-hari para generasi muda terutama. Kalau yang udah sepuh-sepuh emang udah lumayan lah well educated. Tapi kalau yang anak muda sekarang tuh jadi kayak hal yang common banget gitu untuk dibicarakan. Jadi di kami sendiri sebenarnya kayak saat ini banyak mahasiswa yang sangat teredukasi. Terima kasih juga dengan OJK juga dan Bursa Efek ya. Jadi literasi itu berjalan gitu. Jadi sangat teredukasi tentang pasar modal. Jadi banyak yang mulai contohnya nyisihin 10.000, 15.000 gitu buat masuk, apalagi base aplikasi ya gitu kan. Jadi sangat mudah banget untuk mereka untuk transaksi reksadana gitu. Jadi sangat bagus sih saat ini ya Mbak Senja, dan ibu-ibu rumah tangga juga sudah mulai banyak banget. Jadi ya ada beberapa cerita gitu. Jadi
ibu tersebut itu setiap harinya kan GoFood Bapak. Sampai beliau gini, oke saya masak hari ini, uang GoFood masukin aja ke reksadana gitu. Jadi bener-bener sampai beliau tuh screenshot kirim ke kami gitu kan, Mbak Lely gitu kan, saya ini loh nyisihin gitu. Sampai segitunya itu yang buat saya luar biasa menggembirakan ya gitu. Berarti awareness terhadap persiapan ke depan, karena kan pandemi kemarin kan kita luar biasa suffering nih Pak gitu. Jadi pandemi kemarin itu cukup membuka mata masyarakat luas ya, terutama tentang menyiapkan dana darurat. Kan dulu kita nggak tahu nih akan ada pandemi, terus belum waktu itu unpaid leave, bisnis nggak ada yang jalan gitu kan. Jadi benar-benar sangat menyedihkan waktu itu. Orang yang nggak pegang cash ya akan menderita banget gitu waktu itu. Jadi benar-benar waktu itu cash is the king waktu itu gitu. Makanya orang yang tadinya bisnis nggak jalan, terus di rumah saja, jadi kan gabut nih ya mau apa, akhirnya muncullah aplikasi-aplikasi itu gitu kan, dan mulai pada masuk ke reksadana, saham, obligasi gitu. Jadi sangat-sangat terbuka sekali gitu loh, terutama pada saat pandemi kemarin. Nah itu berjalan sampai sekarang, jadi orang banyak lebih terbuka tentang pasar modal, terutama sekarang banyak influencer, YouTuber juga gitu kan, yang memang membahas terutama tentang saham, reksadana dan obligasi itu. Jadi itu sih sangat-sangat menggembirakan lah Mbak untuk sekarang, generasi sekarang ya terutama. Sebenarnya kalau melihat dari kayak Bu Sri Mulyani kemarin sempat sampaikan kan bahwa Gen Z akan susah untuk dapetin rumah gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak akan susah selama dia itu bisa masuk ke instrumen yang memang bisa dikembangkan dana yang dimiliki dia sekarang. Masalahnya anak-anak sekarang itu ada istilah namanya boba effect, latte effect gitu. Banyak yang tiap hari nongkrong Pak di warung kopi gitu. Warung kopi zaman saya, di coffee shop gitu. Gitu. Jadi banyak sekali yang nongkrong di situ, sehari bisa 2 kali, bahkan setiap hari gitu. Alangkah lebih baik mulai dikurangin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali yang tadinya setiap hari gitu kan, lumayan tuh sekali nongkrong kan kita bisa 25 sampai 100 ribu ya. Bayangkan itu kita saving itu 25 ribu lah, anggap 4 kali, udah 100 ribu kali sebulan udah berapa gitu kan. Nah itu jadi efek itu yang harusnya mungkin kita mulai kenalkan ke teman-teman semua, karena kan kalau kita bisa nyisihin bukan nyisain ya, 10% aja dari total yang kita dapetin. Bayangkan bulan ini nyisihin 10%, bulan depan nyisihin 10% lagi. Setahun udah berapa? 120%. Belum pertumbuhan di investasinya. Gitu sih Mbak. Bayangannya tuh seperti itu. Jadi sebenarnya masing-masing dari kita tuh pasti sudah mampu untuk mulai menyisihkan tadi ya, Bu Lely ya. Cuman memang tadi kayak nanti dulu. Akhirnya kapan mau mulai investasinya? Betul. Di kami tuh ada istilah namanya hedonic treadmill. Jadi treadmill itu kan lari di tempat ya. Hedonic itu jadi mau income berapapun kita, misalnya gaji kita pertama masuk 5 juta, kita cukup nih dengan segitu. Naik lagi nih kita ada kenaikan promosi gitu ya, ada kenaikan jabatan. Naik lagi let's say 10 juta. Kita juga otomatis meningkatkan juga pengeluaran kita gitu loh. Nah 15 juta gitu juga sama, 20 juta sama. Akhirnya di endingnya biasa kita gajian bisa tanggal 25, saya udah gajian Pak. Jadi misalnya kita gajian tanggal 25 gitu ya. Ini tanggal 24, besok tanggal 25, uang kita tuh udah mepet, mintip-mintip kalau orang Jawa bilang kan, iya kan, besok gajian, udah habisin aja sekarang belanja apa gitu kan. Nah itu namanya hedonic treadmill, dimana kita setiap kali naik gaji, ya segitu-segitu aja, naik gaji segitu-gitu aja. Jadi kita kayak nggak ada hal yang benar-benar kita sisihkan untuk berinvestasi masa depan kita nanti gitu. Nah kayak gitu itu jangan sampai kejadian sih kayak begitu. Itu sih Mbak. Jadi hati-hati dengan hedonic treadmill. Nah, gitu. Karena kadang nggak kerasa ya Bu, tiba-tiba umur nambah, tiba-tiba tahun berlalu ya. Betul. Dan perlu di-highlight juga nih satu hal yang menarik Sobat Indonesia, harus disisihkan bukan sisakan ya Bu. Kayaknya itu jadi dua pembeda ya gitu ya. Karena memang betul harus disisihkan sejak awal, jadi sudah ada perencanaan, bukan kemudian hanya sisanya saja. Betul. Karena nggak mungkin bersisa kalau kita sisakan, ya kan? Yang ada pasti di dompet ya segitu ya. Karena itu sangat beda. Kalau kita sisihkan itu dari awal kita sudah punya niat ya Pak. Niat untuk investasi, mikirnya tuh ke sana nanti gitu. Tapi kalau sisakan itu ya sisanya nanti berapa? Iya betul. Bisa gede, bisa sedikit sekali, atau nggak ada atau sama nggak ada sekali. malah. Nah itu kan masalah.
Nah, itu. Betul. Oke, mungkin itu jadi satu hal yang bisa dimulai untuk memanage keuangan ya dalam hal ini gitu, untuk menyisihkan bukan menyisakan ya Sobat Indonesia. Baik. Nah, dalam hal ini OJK kan sebagai regulator ya Pak untuk pasar modal sendiri, seperti apa sih Pak tingkat literasi keuangan kalau dari OJK Solo melihat begitu? Iya, secara umum sebenarnya masih belum terlalu menggembirakan ya. Literasi kalau nggak salah itu sekitar 4%-an, inklusinya itu sekitar baru 5%-an. Kemudian kalau SID per bulan September kemarin di Solo itu masih sekitar 600 ribuan yang punya SID. Artinya yang sudah pernah dan masih berinvestasi di pasar modal apapun itu. Nah, kalau seluruh Indonesia pun belum ada, sekitar 5% belum ada dari penduduk kita. Bayangkan saja 280-an juta. Belum ada 2 juta kira-kira itu. Maksudnya itu masih sedikit sekali. Jadi ini yang perlu untuk ditingkatkan memang. Dan OJK juga sudah berkomitmen untuk selalu ini memberikan edukasi dan juga sosialisasi pastinya ya. Tidak hanya kepada para pelaku salah satunya Trimegah misalnya, atau kastediannya siapa, bukan hanya itu, tapi kepada masyarakat umum. Barangkali ada calon pemodal yang masih belum tahu banget, tapi pengen tahu. Nah, ini perlu untuk kita buka wawasan pikirannya sehingga nanti akan mau untuk berinvestasi, khususnya kalau kita bicara reksadana ya. Sekali lagi begini, untuk reksadana ini sebenarnya sangat mudah dan murah sebenarnya. Tadi Ibu Leli sudah nyampaikan ya, cukup 10.000. Tapi yang pertama bukan itu. Pertama itu niat dulu. Nah, niat harus niat dulu ya Pak. Niat untuk merencanakan itu, menyisihkan itu, jangan disisain. Kemudian setelah itu cukup dengan 10.000 itu sudah bisa. Resikonya itu kecil banget. Karena nanti kita kan bersama-sama untuk berinvestasi dalam sebuah proyek itu nanti akan dibelikan oleh manajer investasinya. Nanti dia kan yang mengelola. Dia pasti sudah profesional juga karena MI-nya, manajer investasi sudah punya license di OJK juga ya. Jadi ya resiko itu pasti ada. Artinya ya semua kegiatan, semua bisnis, semua investasi ada untung ruginya. Itu resiko. Untung rugi maksudnya itu mungkin ini naik tinggi sekali atau naiknya tidak terlalu tinggi. Lain waktu agak-agak turun gitu. Itu loh. Artinya tapi secara umum resikonya tidak terlalu besar banget seperti itu sebenarnya. Itu cukup aman ya. Iya, aman. Apalagi kami selalu ngawasi. Artinya day to day bahkan jam per jam itu kami ada datanya kok. Ada sesuatu kabar yang kira-kira melenceng dari regulasi kami, kalau mereka nggak segera lapor, kami akan ingatkan. Kalau perlu kami panggil kadang-kadang untuk hal-hal yang kira-kira tidak sesuai peraturan seperti itu. Sebagai salah satu cara melindungi konsumen juga itu ya. Pasti ya. Wahyu ya, baik. Nah, Bu Leli nih, tadi reksadana. Apakah masih ada yang suka tuker Bu sama dana reksadana? Cuma dibalik aja soalnya. Dulu banyak karena kan dana reksadana itu nama company ya gitu, nama manajer investasi dulu banyak gitu. Cuman semakin kesini mulai enggak gitu. Jadi reksadana cuman ya itu mindsetnya adalah masih butuh dana besar. Itu aja yang ada di masyarakat umum ya gitu. Tapi kalau ketukar tentang dana reksa, iya dulu banyak sekali sih Mbak. Tapi sekarang enggak lah, udah enggak, harusnya udah lumayan well educated lah kalau itu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda walaupun hanya dibalik saja kalimatnya, betul. katanya gitu ya Bu Leli ya. Oke, Bu Leli, nah ini kalau tadi kita bahas bagaimana meningkatkan literasi keuangan ya, atau paling nggak niat dulu deh gitu ya, kemudian mencari tahu nih kira-kira apa instrumen yang cocok gitu untuk pemula, ataupun tadi karena kita kaitkan dengan bonus demografi juga ya, usia produktif yang nanti akan mendominasi ya 5 sampai dengan 10 tahun lagi begitu. Nah, misalkan ada nih yang sudah mulai merasakan manfaat investasi begitu Bu. Apakah kemudian lebih baik hanya fokus di instrumen satu itu saja, atau di kondisi seperti apa sih misalkan mulai nih bisa lihat untuk mencoba investasi di instrumen yang lain gitu? Ya, jadi emang langkah awal satu tentukan tujuan keuangan ya, tentukan profil risiko juga gitu. Habis itu udah masuk ke instrumen yang paling
bisa ditoleransi Baik. secara volatilitas ya gitu. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa emang ada faktor resiko lebih ke penurunan. Jadi penurunan harga kayak reksadana pasar uang bisa dibilang relatif stabil, timit-timit naik terus nih Pak. Gitu. Karena emang di dalamnya itu adalah obligasi, betul 80% obligasi, di dalamnya bahkan obligasi negara dan korporasi, bahkan ada kayak deposito yang special rate banget ya gitu. Nah itu ada di situ gitu, makanya kalau nasabah baru, investor baru memang masuknya ke reksadana pasar uang. Sudah mulai nih tahu reksadana pasar uang cukup nggak dengan return yang sekitar 5%-an walaupun net ya gitu, 5% net gitu cukup nggak? Oh nggak cukup nih misalnya, oke naikin lagi ke reksadana pendapatan tetap 7-8% indikatifnya masih oke lah, tapi kayaknya kurang deh. Oke naik lagi nih ke reksadana saham gitu. Jadi biasanya kami minta nasabah untuk pecah satu dana untuk kira-kira mau ditarik sewaktu-waktu, bisa dibilang dana parkir ya. Satu ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Nah satu lagi untuk dana yang kira-kira misalnya 5 tahun lagi gitu. Nah itu ke reksadana saham atau campuran. Setelah itu selesai nih Mbak, udah tahu nih tentang reksadana, mulai buka ke instrumen lain, satu obligasi langsung. Kalau obligasi negara kan minimal 1 juta sekarang ya Bapak, gitu. Jadi mulai ekspansi lagi gitu. Jadi mulai pecah keranjang ke obligasi negara dengan minimal 1 juta. Secara resiko obligasi negara bisa dibilang paling aman, bisa dibilang zero risk ya dia, karena kan penjaminnya adalah negara yang disahkan oleh undang-undang. Gitu. Sangat jadi, aman itu. Sangat aman, iya. Pasti ya. Iya, apalagi Indonesia kan harusnya bertumbuh terus nih, apalagi Pak Prabowo mau genjot ekonomi 8% gitu, pertumbuhan ekonominya gitu. Jadi harusnya sih oke lah gitu Indonesia. Nah, satu lagi nanti kalau dananya memenuhi nih naik 5 juta ke obligasi korporasi. Nah, obligasi korporasi nanti harus cek juga ratingnya. Ada A, double A, triple A atau triple B misalnya. Jadi cari ratingnya. Ratingnya kalau single A kami masih rekomendasikan ya gitu. Tapi kalau single A ke bawah sebaiknya tentukan dulu apakah resikonya masih kuat nggak untuk di ini ya untuk dipertahankan gitu. Jadi karena kan kalau semakin ke bawah triple B, double B, single B bahkan C bisa ke D default. Jadi bisa gagal bayar gitu. Setelahnya ekspansi lagi nih Mbak, pindah keranjang, pecah keranjang lagi ke saham langsung gitu. Ya jadi mumpung ini harga-harga saham juga lagi diskon banget nih Mbak gitu. Saham perbankan apalagi lagi diskon banget gitu ya. Silakan kalau mau masuk ke instrumen saham gitu. Cuman memang balik lagi semua harus disesuaikan profil risiko ya. Sama tujuan keuangan. Jangan sampai dana saya mau masuk nih, dana saya misalnya saya mau all in. Tapi dana ini mau saya pakai tahun depan. Tergiur nih dengan reksadana saham yang indikatif 15-20% gitu kan. Atau tergiur dengan AADI, anaknya Adaro yang nanti mau listing Pak. Tergiur nih bakal ARA berjilid-jilid gitu kan. Masuklah ke situ, ternyata tidak sesuai nih dengan harapannya. Yang ada jadinya kan tidak tercapai tujuan keuangannya kan, bahkan bisa jadi mengalami penurunan modalnya. Jadi memang wajib sih untuk itu, ditentukan itu. Jadi semua instrumen pasar modal wajib dicoba karena kan memang secara keamanan sudah pasti diawasin juga oleh OJK kan tadi Bapak sampaikan, bahkan saya pun juga saya punya lisensi. Jadi kita nggak serta-merta bisa kerja di pasar modal kalau kita nggak punya lisensi, dan itu harus diupgrade tiap 3 tahun sekali nih Pak. Oke, wah semakin menarik nih Sobat Indonesia ya. Mungkin yang sekarang sedang berpikir nih kira-kira kapan ya baiknya memulai investasi reksadana, karena tadi kalau kita bahas saham gitu itu kan kayak jadi satu hal yang seksi gitu ya untuk kayak di dunia investasi. Cuman memang kan resikonya nih beragam dan harus sangat peka dengan kondisi karena kan sangat banyak pengaruhnya gitu ya Bu Lely dan juga Pak Wahyu begitu. Nah ini kalau tips dari OJK seperti apa nih Pak nih untuk memulai memilih instrumen yang baik begitu, mungkin kayak reksadana cocok nih tapi kayaknya butuh pembanding yang lain nih. Iya. Ya baik Mbak Sanjaya. Sebenarnya saat ini saat yang paling tepat sebenarnya. Kita tidak bisa tidak mengkaitkan dengan kondisi politik. Nah, itu salah satunya. Rabu kemarin sudah pesta demokrasi. Betul. Mungkin 2 bulan, sebulan yang lalu ujung dari pesta demokrasi negara sudah tercapai. Betul. Ada presiden baru. Nah, kondisinya ternyata baik-baik aja. Jadi tidak ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan ya. Nah, tadi Bu Lely sudah menyampaikan juga bahwa
kayaknya ini harga saham lah katakanlah itu agak sedikit menurun. Nah, bisa juga nanti belinya lewat reksadana yang reksadana saham misalnya, itu harganya itu banyak sekali yang karena kemarin itu kan menunggu ya, menunggu bagaimana pesta demokrasi ini, pilkadanya bagaimana dulu seperti itu ya, pelantikan presidennya bagaimana, ternyata aman-aman saja. Nah, ini mungkin 1-2 bulan lagi akan recovery, pelan-pelan akan naik, apalagi nanti tahun baru ya, biasanya seperti itu. Nah, belum nanti kalau pemerintah sudah menetapkan anggaran belanja negara, nah, itu akan dilihat prospek pemerintah, arah dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan kemana seperti itu. Jadi sebenarnya ini saat yang tepat kalau para pemirsa semuanya yang belum atau yang sudah juga nambah boleh kan, pasti boleh kan. Itu untuk segera memulai investasi di reksadana kalau kita bicara reksadana. Karena sekali lagi kalau melalui reksadana ini kan sangat murah, mudah, simpel banget. Tinggal rebahan ya, kalau bahasa sekarang kan kaum rebahan, pakai HP aja tek itu udah, tapi sudah ngincer mau ke sini, oh mau ke Trimegah misalnya, belinya yang pendapatan tetap atau campuran misalnya, seperti itu. Jadi saat yang pas banget sebenarnya ini untuk memulai investasi. Dan OJK juga selalu mendorong untuk itu sebenarnya sekali lagi ya, agar makin banyak ini masyarakat dari semua kalangan, karena kita ya itu tadi menjelang bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar dari sisi ekonominya juga akan naik terus. Seperti itu Mbak. Oke, jadi sebenarnya memang mungkin melihat kondisi adalah satu hal yang bisa jadi cara gitu ya untuk menebak atau melihat prospeknya seperti apa. Tapi memang tadi seperti Pak Wahyu sampaikan, nggak kemudian tepat 100% gitu ya Pak, seperti tadi ya kondisi politik yang ternyata juga baik-baik aja gitu ya. Baik, Bu Lely nih Bu, kalau di Trimegah sendiri apakah kemudian misalkan calon investor nih ya masih bingung gitu, apakah juga menyediakan jasa konsultasi seperti apa sih yang cocok untuk kondisi masing-masing dari calon investor? Ya, pastinya ya. Jadi makanya kami kan namanya investment partner kan. Jadi di mana nasabah itu misalnya datang ke kami gitu. Kecuali nasabah udah punya pilihan produk dan kami juga pasti profiling kan. Oh Bapak misalnya Pak Wahyu misalnya datang ke kami, Pak Wahyu mau ngambil reksadana saham. Ternyata setelah profiling kami, Pak Wahyu nggak bisa dengan penurunan gitu, penurunan. Jadi ada resiko di dalamnya dengan volatilitas Pak Wahyu nggak bisa. Nah biasanya kami akan sampaikan Bapak, kalau Bapak mencoba produk yang ini dulu bagaimana gitu, karena dari profil resiko Bapak sepertinya tidak bisa nih menerima penurunan yang luar biasa gitu, luar biasa walaupun nggak yang banget ya gitu. Cuman kan buat kami kalau misalnya nasabah masuk kategori konservatif, ternyata beliau masuk ke produk yang agresif kan sangat bertolak belakang kan gitu. Nah biasanya emang kami discuss dulu. Jadi sebelum masuk ke produk kami profiling dulu nasabah ini seperti apa, Bapak tujuan keuangannya apa, ini dana Bapak mau dipakai kapan gitu. Jadi biasanya akan kami tanyakan dulu gitu. Kalau misalnya dipakai dalam waktu dekat ya sebaiknya ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Kalau dipakainya misalnya agak panjang nih di atas 3 tahun ya silahkan. Kalau misalnya mau ke reksadana saham atau campuran gitu, atau di atas 5 tahun lebih baik lagi gitu sih. Jadi ada kita memang ada dulu gitu untuk proses diskusi itu gitu kan. Jadi silahkan kalau misalnya bingung saya mau masuk apa ya, feel free untuk datang ke kantor kami. Nanti kami akan bantu untuk profiling nasabah tersebut sebaiknya masuk ke produk apa gitu. Nah tadi yang menyambung yang tadi Bapak sampaikan, jadi kalau saham-saham kan emang lagi turun nih, masuk ke reksadana saham itu misalnya dengan 10.000 atau 100.000, Mbak Senja itu dapat saham banyak gitu. Kan kalau beli satu lot BRI misalnya sekarang harganya let's say di harga 4.300 misalnya ya, berarti kan harus keluar satu lot itu 430.000. Nah itu satu saham BRI. Tapi kalau di reksadana itu MI itu bisa pecah banyak banget gitu, saham atau obligasi tergantung dia produknya apa gitu ya. Nah dari OJK itu juga ada ini dulu, ada apa namanya semacam pengaturan juga nih Bapak. Jadi MI tidak boleh melebihi 10% dalam pemilihan instrumennya dia, efeknya dia. Misalnya gini, MI itu nggak boleh melebihi 10% dari dana kelolaan. Anggap dana kelolaan produk A, itu 1 triliun misalnya.
MI nggak boleh membelanjakan dalam satu efek, misalnya dia beli saham BRI lebih dari 100 miliar, 10% dari 1 triliun itu gitu. Jadi kenapa ya, supaya faktor resiko itu terjaga. Anggap amit-amit nih ternyata MI analisanya salah nih ya gitu, ternyata ada apa-apa nih sama saham ini, masih ada 90% lagi nih yang dia bisa di create kinerjanya supaya bisa catch up dari yang nutupin dari penurunan yang ini gitu. Jadi seperti itu, makanya sebenarnya regulasi dari OJK itu sangat ketat. Jadi nggak perlu khawatir misalnya nanti produk ini bodong, selama dia legal terdaftar di OJK baik MI maupun agen penjualnya, silakan gitu. Itu sih. Oke. Dan ini sepertinya juga menjadi penting untuk memilih partner investment tadi. Betul. Disampaikan begitu, karena nggak kemudian kayak merasa nih ya dia jualan sih jadinya kan mau menyampaikan yang baik-baiknya aja. Kecap gitu. nomor 1 ya. Tapi harus di profiling dulu, bahkan sampai tujuan keuangan ini mau dipakai dalam jangka berapa begitu ya. Betul, iya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat Indonesia juga nih Bu Lely. Kira-kira hal-hal yang perlu diwaspadai ataupun biasanya nih menjadi satu hal yang rawan gitu ya untuk memulai investasi seperti apa sih? Sekarang kan banyak investasi, banyak bodong gitu juga banyak kan. Bapak mungkin udah berapa aja yang di ini Pak gitu. Investasi bodong tuh banyak banget di luaran, apalagi akses untuk ke kita kan luar biasa masif ya, di HP aja udah keluar semua gitu loh. Jadi teman-teman harap hati-hati dengan semua penawaran ya, cek legalitasnya yang pasti. Satu, kalau pasar modal ya berarti di OJK gitu kan. Jadi cek legalitasnya di webnya OJK itu nanti keluar semuanya Bapak. Siapa aja perusahaan yang memang diawasi oleh OJK gitu. Terus habis itu tentukan, jadi yang wajib diwaspadai yang berikutnya adalah di faktor kadang-kadang kan kita greedy ya. Kadang-kadang ya kan ditawarin yang misalnya nih reksadana pasar uang indikatifnya 5% 1 tahun, yang ini tergiur banyak betul, yang ini 5% setiap hari gitu kan gitu. Udahlah yang ini aja gitu. Sometimes too good to be true gitu kan. Jadi jangan sampai angin-angin surga itu jadi mempengaruhi kewarasan kita dalam berpikir gitu ya gitu. Jadi harus pakai logika tetepan ya Bu. Harus pakai logika gitu. Jadi rasional nggak ini gitu, karena gini, di kita pun 1% sebulan aja dipastikan itu udah agak nggak masuk akal gitu ya Pak gitu. Jangan lupa obligasi negara aja cuman kasih 6% sampai 6,5%, masih potong pajak 10% loh. Reksadana pasar uang indikatif 5%, reksadana pendapatan tetap setahun ya, indikatif 7-8%, reksadana saham indikatif market normal 15-20%. Itu indikatif loh gitu, nggak ada yang memastikan gitu, kecuali reksadana terproteksi itu pasti. Cuman kan reksadana terproteksi paling cuma 7-8% aja Pak setahun gitu. Jadi nggak mungkin gitu 1% sebulan tuh rasanya kok nggak realistis gitu. Nah itu jadi hati-hati aja. Kalau misalnya ada penawaran apa, cek legalitasnya, benar-benar dalami ini produk seperti apa. Kalau misalnya bingung, tanya ke kami akan dengan senang hati untuk membantu mengecek apakah ini produk sesuai dengan aturan OJK atau tidak gitu. Ini harus dilihat dulu, jangan kemudian hanya berpikir wah ini nanti untung besar ya. Betul, jangan lupa cari uangnya kan susah ya Mbak Senja. Kan Ariel bilang kaki di kepala di kaki gitu. Jangan sampai udah berkeringat, berdarah-darah, bercucuran air mata, tahu-tahu hilang aja gitu, sayang gitu. Jadi ya namanya juga investasi, jelas ada resiko di sana, tetapi memang jadi satu hal yang bisa dipelajari sebelum kita memilih instrumen yang tepat begitu. Baik, kita ke Pak Wahyu nih Pak. Tadi kan tingkat literasi keuangan ini masih harus perlu digenjot banget nih ya Pak ya. Dari OJK sendiri seperti apa Pak cara-caranya? Ini kan sudah mau tahun baru nih ya, mungkin ada hal-hal yang nanti akan dikembangkan di 2025? Iya. Pastinya kami akan melihat yang sudah kami lakukan sampai dengan hari ini ya, di tahun ini ya. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang perlu dimasifkan lagi. Baik itu volumenya, berapa kalinya, atau kalangannya. Nah, itu juga perlu untuk kita pertimbangkan. Nah, terkait dengan literasi ataupun inklusi ini memang kami masih ingin untuk lebih dinaikkan lagi agar nanti persentase yang kami dapatkan itu lebih menggembirakan. Untuk tahun depan itu rasanya juga
pola yang lama tetap akan kami lakukan. Kan banyak sekali ya yang ke OJK juga. OJK juga kadang-kadang diundang ke beberapa universitas seperti itu atau instansi itu untuk memberikan ya semacam kuliah umum lah, katakanlah seperti itu. Bagi yang datang ke OJK pun kami menyediakan para pengajar yang kira-kira sudah mumpuni lah, sudah memiliki keahlian ataupun kemampuan untuk memberikan berbagai macam informasi, tidak hanya terkait pasar modal saja, tapi secara umum memang. Nah, itu tetap akan kami lakukan. Dan juga baru saja juga kami kemarin saya sampaikan ke Pak Kepala Kantor Pak Ico ya, bahwa kalau memang ada mahasiswa yang berkunjung ke OJK, kalau perlu apa kita kerjasama dengan media massa nih agar diliput. Nah, diliput itu nanti kan ada beritanya, artinya bisa televisi ataupun radio misalnya atau podcast semacam ini ya. Nanti kan pasti ada beritanya. Artinya berita ini kan nanti ada materinya. Apa sih yang kita edukasikan, kita sampaikan kepada para mahasiswa yang berkunjung itu seperti itu. Kemudian pastinya juga kami akan tetap melakukan sosialisasi ke beberapa kalangan ya. Sekali lagi tidak hanya kepada para pelaku, tapi juga kepada masyarakat umum. Tentunya yang lebih bermanfaat ke kalangan-kalangan akademisi misalnya. Karena bisa jadi mereka nanti akan menularkan kembali. Misalnya kita ke dosen misalnya, atau guru misalnya. Apalagi kemarin hari guru ya. Betul. Nah, mereka nanti bisa cerita ke para anak didiknya. Nah, investasi lah atau mikir masa depan, menyisihkan dari penghasilannya. Memang kalau anak-anak kan masih uang saku ya, dari uang sakunya lah paling tidak. Nanti kan anak-anak juga ngomong ke orang tuanya kan, Bapak, Ibu, Mah, Pah, minta segini untuk investasi di reksadana, di Trimegah atau kemana, reksadananya apa, ini kan. Itu salah satu hal yang tetap akan kami masifkan sebagai regulator ya, khususnya di Solo Raya karena wilayah pengawasan kami ada di Solo Raya, dan juga tetap akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang lain, bisa dari pemerintahan, Muspida, ataupun juga para pelaku. Salah satunya ya Trimegah misalnya, tetap akan kita jalin komunikasi, dan juga custody yang lain. Walaupun di Solo mungkin masih kantor cabang kali ya kalau custody-nya itu mungkin itu yang akan kami lakukan. Oke, mengenai jangka panjang menengah gitu ya Pak ya. Oh iya, satu lagi. Tadi ingin menanggapi tadi Bu Lali menyampaikan bahwa kalau kita berinvestasi itu memang harus logikanya masuk dulu. Nah, kalau ada tawaran sebulan 1%, waduh, saya pun mau terus kalau kan itu suatu hal yang kayaknya kok nggak masuk logika gitu loh. Tidak akan terjadi, tidak normal. Jadi kita harus berpikir bahwa apakah ini itu wajar itu dulu. Tapi saya kira kalau ke reksadana itu sudah wajar memang. Karena kita juga mengawasi. Bu Lali tadi juga mengatakan license-nya juga ada. Nah, nanti kalau habis kan harus perpanjang. Nggak bisa lagi nanti kalau bekerja di lingkungan pasar modal kalau license-nya sudah mati ya. Bisa-bisa disanksi nanti. Iya, betul. Baik. Nah ini kalau dari Trimegah sendiri Bu Leli ya, profil-profil investor seperti apa nih yang sudah pernah ditangani? Apakah ada yang tadi misalkan anak masih siswa gitu, masih dalam range sekolah, atau yang sedang banyak digemari di Solo Raya seperti apa? Kemarin kebetulan saya barusan diminta untuk mengisi setelah acara di OJK Pak dengan 100 guru itu. Ada beberapa sekolah yang meminta saya untuk mengisi di sekolah masing-masing. Salah satunya adalah ada ABBS, itu juga minta kami untuk mengisi ke SMA BBS. Itu animonya luar biasa. Saya tidak expect akan seperti itu gitu. Jadi sampai sesi selesai itu pertanyaan banyak banget gitu. Sampai di stop nih sama gurunya gitu kan. Sampai sesi selesai banyak yang mendekat ke saya nanya, "Ibu, saya mau buka reksadana. Saya gimana caranya nih, Bu?" Udah punya KTP belum punya Bu, pakai KTP mama gitu kan. Jadi coba mama yang buka akun nanti silahkan gitu, jadi nanti dibantuin sama mama gitu kan. Jadi sampai segitunya Bu, saya sangat luar biasa, banyak banget kemarin itu. Apalagi kuliah ya, kuliah itu sangat ini banget, masif banget. Kalau untuk kalangan pekerja udah pasti sih untuk saat ini ya. Cuman memang PR kami adalah
edukasinya itu memang kita harus benar-benar dalam banget nih Pak J. Ya, jadi memang benar-benar harus mengenalkan secara luas gitu bahwa berinvestasi di pasar modal itu relatif aman gitu. Jadi bukan terus nggak aman, terus nanti bakal uang hangus saat itu, tidak ada gitu. Hal-hal seperti itu tidak ada gitu. Jadi itu sih yang memang karena kami agak sedikit kayak langkahnya keduluan yang waktu sebelum-sebelumnya gitu loh, yang dari yang lain yang dalam tanda kutip bodong-bodong itu ya gitu. Jadi karena mungkin memang terutama masyarakat di pelosok nih Pak gitu ya, itu yang mungkin belum terlalu banyak terinformasi tentang investasi yang legal itu seperti apa gitu. Jadi mereka udah kayak yang dulu investasi ginseng lah, apalah gitu kan. Nah itu kayak gitu-gitu sih Mbak. Cuman ini jauh lebih baik dibandingkan dari sekitar 10 tahun yang lalu ya. Saya kan di Trimega udah hampir 15 tahun nih gitu. Jadi jauh lebih baik lah gitu. Itu sih sangat-sangat terbuka lah masyarakat sekarang gitu. Oke, nah ini jadi satu tren positif ya untuk kedepannya juga. Dan mungkin kalau tahun lalu masih banyak yang menebak gitu 2024 akan seperti apa nih investasi begitu. Dan ini sudah hampir berakhir ya Pak Wahyu nih. Kalau dievaluasi tahun ini seperti apa sih Pak untuk investasi sendiri di Solo? Ya, sebenarnya sudah cukup baik ya, selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian juga dari kalangannya juga sudah lebih beragam. Namun kalau kami melihat dari sisi Indonesianya atau sisi Solonya itu rasanya perlu untuk tetap ditingkatkan karena masih minim sekali sebenarnya itu. Nah, itu memang menjadi tugas kami juga, sehingga Pak Kepala juga sudah menekankan juga literasi ataupun sosialisasi nanti akan tetap kami lakukan untuk tahun depan, sehingga kalangan yang akan kami sentuh ataupun kami dapat edukasi itu akan lebih beragam kembali. Jadi harapannya itu terus meningkat. Jadi apalagi ini tadi sudah kita singgung ya, peristiwa politik sudah selesai, sudah terjadi dan aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Saatnya inilah kita mencoba kita genjot dari sisi ekonominya. Kalau kita bicara dari sisi pasar modal, kita coba akan tingkatkan sehingga kalangan-kalangan yang memang belum tertarik atau malah belum tahu nanti akan bisa langsung ikut terlibat juga agar makin banyak yang berinvestasi. Sekali lagi kalau kita hitung dari SID juga tadi, secara nasional juga masih lebih rendah. Bahkan dari Singapura, bahkan dari Malaysia itu sangat rendah. Kalau mereka mungkin sudah menyentuh angka 30-40% yang punya SID dari penduduknya. Memang penduduk Singapura berapa memang. Tapi kalau persentasenya tinggi sekali. Tapi kalau kita rasanya untuk mencapai 5-7% itu belum ada. Dari 270-280 itu. Sudah gitu kan menyebar di seluruh Indonesia ya. Kalau kita bicara Solo pastinya lingkupnya juga agak kecil lagi. Ini perlu untuk kita tingkatkan. Seperti itu Mbak. Baik, tadi ya seperti apa evaluasi di 2024 dan rencana untuk nanti yang OJK akan lakukan di 2025 nih. Oke, ini ternyata sudah mau 1 jam obrolan seru seputar reksadana. Mungkin kalau dari Bu Leli, Bu, ada yang mau disampaikan ke Sobat Indonesia nih untuk bijak ya berinvestasi, mulai pelajari, mulai dari sekarang harus melek seperti apa nih, harus mulai literasi keuangan. Ya, baik. Teman-teman yang ada di luaran sana ya gitu. Kami tahu kerja itu susah ya Mbak, cari uang itu susah. Jadi jangan sampai teman-teman itu menyanyiakan uang yang sudah didapatkan selama ini. Jadi udah banting tulang banget gitu buat dapetin uang. Jadi sebisa mungkin bijak dalam mengelola keuangan. Rencanakan keuangan dari sedini mungkin. Jangan sampai cuman karena ambisi sesaat aja, mau beli A, B, C, D, E, F, G, ada payday sale gitu kan, ada 11, 22 itu ada setiap tahun teman-teman gitu. Kalau nggak ada dari perusahaan penjual produk tersebut juga pasti akan diada-adain gitu kan, sale apa lagi gitu kan gitu. Jadi harap teman-teman bijak gitu dalam mengelola keuangannya, tetapkan tujuan keuangannya, ambil produk investasi
cepat mungkin ya gitu, karena balik lagi kita nggak pernah tahu kita bisa produktif sampai usia berapa, karena usia produktivitas kita kan terbatas ya Mbak gitu, sampai 55 tahun, cuman kita nggak tahu sampai kapan fisik kita akan terus kuat gitu kan, akan terus mumpuni gitu. Jadi tentukan tujuan keuangan, masuk ke instrumen investasi, disiplin dalam menyisihkan. Misalnya setiap tanggal 1 gajian, setiap tanggal 1 dapat income, masuk tanggal 1. Sisihkan 10%, 5% is okay. Misalnya cuma nyisihin 100.000, nggak apa-apa. Yang penting dimulai dari niat. Setelah itu nanti teman-teman pasti akan tahu nih, oh kalau dengan begini saya dapatnya segini ya. Pasti nanti akan lebih agresif lagi gitu dalam menyisihkan uangnya. Tentukan itu juga produknya, jadi udah tentukan tanggal, tentukan produknya, tentukan nominal terutama, karena kan harus disiplin ya gitu. Habis itu setelah masuk ke produk pasar modal terutama reksadana, karena tagline reksadana adalah pahami nikmati, pahami produknya dulu baru nikmatin nih Pak returnnya gitu. Udah habis itu teman-teman tinggal menata keuangan teman-teman akan seperti apa nanti ke depan. Tidak perlu harus jadi, kalau dulu kan kalau jadi pahlawan kan harus jadi ini ya Pak, patriot bangsa, harus bawa bambu runcing ya gitu. Nggak perlu teman-teman sekarang jadi patriot bangsa, cukup perlu mendongkrak, menyokong pertumbuhan ekonomi dengan berinvestasi di dalam negeri, itu aja. Terima kasih nih, sangat-sangat daging ya kalau bahasa anak sekarang ya Bu Lely ya. Baik, kalau dari Pak Wahyu nih, dari OJK sendiri seperti apa Bapak? Iya, teman-teman ya di seluruh Solo Raya ataupun di Indonesia juga, kalau mendengarkan siaran ini ya, mulai sekarang patut untuk selalu mencoba untuk berinvestasi. Jadi kita pikirkan ke masa yang akan datang. Kita juga tahu mungkin ada beberapa keperluan yang lain, ada kepentingan yang lain, ada keinginan yang lain juga. Tapi ada baiknya kita mencoba untuk berinvestasi, kita mencoba untuk memikirkan masa depan. Nah, kalau kita tadi kan bincang-bincang terkait dengan reksadana, ini suatu produk yang sangat murah, mudah, aman. Karena kami dari OJK selalu memantau, kami tidak akan lepas satu kali pun ada peristiwa apapun, tidak akan kami biarkan, apalagi kalau itu tidak sesuai dengan regulasinya ya, tidak sesuai dengan peraturan, pasti akan kami pantau. Namun demikian, kalau akan sudah mencoba berinvestasi, pastinya cermati juga produknya. Lihat dulu apakah itu sudah ada izin dari OJK, kemudian juga para pelakunya, para pihaknya, mulai dari MI, apertnya, kustodiannya, pastinya kan kalau kita bisa pastikan semuanya akan aman. Kalaupun terjadi di luaran sana ada yang tadi disinggung ya, investasi bodong dan sebagainya, OJK punya ini Satgas Pasti namanya. Itu nanti yang akan memantau, mengejar, atau bahkan akan melaporkan kepada aparat. Nah, tentunya kita juga di Satgas Pasti ini ada kerjasama dengan beberapa kementerian dan lembaga, kemudian ada juga dari APH juga, mulai dari kepolisian, kejaksaan itu juga terlibat bersama-sama dengan OJK. Jadi rasanya investasi di reksadana ini sangat aman, sangat murah. Kami dorong untuk teman-teman semua dimanapun yang mendengarkan agar terjun dan mencoba untuk berinvestasi di reksadana ini, karena masa depan akan sedikit terbantu istilahnya, karena seperti itu ya. Baik. Mungkin itu Mbak. Terima kasih banyak Pak Wahyu dan juga Bu Lely. Gimana Sobat Indonesia, apakah sudah lebih kenal dengan investasi pasar modal di reksadana? Jadi kapan nih mau mulai investasi? Oke, itu tadi obrolan seru di Economic Chat edisi bersama dengan OJK Solo dari Solo Post Media Group. Kita ketemu lagi di tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.